Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Galuh. Untuk video yang kedua tentang printer ini, sekarang saya ingin sedikit curhat tentang kelebihan dan kekurangan si printer ini. Bang, kan belum pernah pakai. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya dengan menggunakan printer A3 sebelum versi yang ini, karena ini penggantinya L1300 gitu ya. Kita berbicara tentang kelebihannya dulu lah, biar enak ya. Yang pertama, dari kualitas si headnya itu ada sedikit peningkatan dari versi sebelumnya, dan saya jamin cetakannya itu cukup bagus. Kelebihannya, kita berbicara tentang kelebihannya. Yang kedua, untuk tipe ini, pengganti si L1300 ini, dia sekarang sudah menambahkan fitur WiFi ya, sehingga kita bisa mencetak tanpa kabel selama si PC kita itu terhubung dengan satu jaringan gitu ya. Itu mempermudah sekali, jadi tidak usah banyak-banyak kabel, cukup kabel power saja yang dicolokkan gitu ya. Ini kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, dengan versi terbarunya, dengan tampilan barunya, saya yakin ini menutupi kekurangan-kekurangan di versi sebelumnya. Itu ya untuk kelebihannya. Dan kelebihan selanjutnya adalah saya mengambil printer A3 ini dibanding dengan ada satu tipe lagi printer A3 juga, dia ada adap seperti yang C5790 ini. Jadi dia ada adapnya, ada scan F4, terus ada tray kertasnya di bawah, ada dua tray dia, ada bisa dari bawah, sama ada bagian kertas HPS-nya gitu ya. Jadi ada dari atas sama yang dari bawahnya itu. Saya mengambil kelebihan ini karena ketika maintenance-nya itu lebih mudah kalau menurut saya. Jadi ketika ada kertas nyangkut segala macam, kita bisa langsung membuka dan melihatnya dan mengambil si kertas itu tanpa perlu ribet. Kemudian apalagi ya, sudah mungkin hanya itu saja sih kelebihannya. Untuk fiturnya semuanya yang lainnya sama gitu ya. Nah, sekarang ada kekurangannya. Ini saya gunakan karena kebutuhan di percetakan ya, bukan penggunaan harian. Saya membutuhkan cetakan yang tahan air. Kemudian saya mencetak itu di kertas art karton atau art paper yang basicnya itu dia agak sedikit licin. Kemudian saya gunakan di stiker kromo yang agak mengkilap gitu ya, untuk stiker label. Itu kebutuhan saya, sehingga saya menggunakan tintanya bukan tinta bawaannya. Saya menggunakan tintanya tinta art paper, tinta khusus gitu ya. Resikonya ketika menggunakan art paper, pertama garansinya hilang. Ini printer baru dan ini sudah tidak ada garansinya gitu ya. Meskipun belum pernah bongkar, tetap garansinya pasti akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, headnya ini kalau bertahan 1 tahun atau 2 tahun itu sudah bagus kalau menurut saya gitu ya. Tergantung perawatannya juga. Untuk ketahanannya tergantung perawatan dan penggunaan kita seperti apa gitu. Yang jelas untuk menggunakan tinta art paper itu teman-teman harus siapkan budget tambahan untuk mengganti headnya. Dan kelebihan dari head ini ada satu tipe lagi, tipe printer A3 juga yang penggantinya itu dia L1800 penggantinya ya. Saya lupa tipenya, nanti saya cantumkan. Ini tipenya dengan 6 tinta. Tapi teman-teman harus diingat, harga head 4 tinta dengan 6 tinta itu berbeda jauh. Kalau kebutuhan kita cuma untuk mencetak A3, saya sarankan cukup yang 4 tinta aja, 4 warna maksudnya ya. 4 warna sudah cukup, karena harga head 4 warna dengan 6 warna itu berbeda dan lumayan berbeda jauh gitu ya. Tuh. Jadi kenapa saya memilih yang tipe ini? Pertama, ketika maintenance-nya, kertas nyangkut segala macam mudah. Yang kedua, harga headnya ketika ganti pun agak sedikit murah lah gitu ya, karena dia basicnya 4 tinta, beda dengan yang 6 tinta. Itu sudah. Untuk kekurangan mungkin saya pikir untuk printer ini, karena saya berpengalaman di L1300, R1800, jadi saya merasakan bagaimana maintenance segala macamnya seperti apa, itu saya sudah merasakan.
Dan ini mungkin teman-teman bisa menjadi solusi printer A3 untuk dipercetakan ini bisa digunakan gitu. Ini menurut saya ini yang terbaiknya ini ya. Dengan fiturnya simple, cukup mencetak, tambahannya hanya wireless saja, itu sudah cukup untuk saya untuk dipercetakan. Tuh. Oke teman-teman, mungkin yang punya pendapat lain bisa komen di bawah. Saya juga masih belajar, saya juga masih pemula. Teman-teman mungkin bisa membagikan pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.